cantiknya. Ini lagi. 1, 2, 3, 4. Besar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi saya tentunya di channel Bude Enwin ya. Nah, Bude ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah klik dan nonton video Bude. Dan Bude doakan semoga kalian senantiasa diberikan kesejahteraan dan sehat selalu. Nah, kali ini vlog Bude adalah Bude memiliki tanaman, yaitu tanaman anthurium. Anthurium sejenis yang namanya dinamakan kuping gajah atau jenis kuping gajah yang berdaun lebar, dinamakan crystallinum berdaun lebar. Nah, Bude banyak sekali memiliki anthurium. Ini ada anthurium yang jenis daun kecil. Ini banyak sekali, ini sudah banyak Bude stek, sudah Bude perbanyak. Nah, kali ini Bude memiliki anthurium yang berdaun lebar tapi memiliki satu pot. Nah, kebetulan ini di potnya dia sudah tinggi. Kebetulan ini sudah tinggi. Nah, Bude ingin memperbanyaknya supaya dia lebih cepat tumbuh anakan-anakan baru. Karena untuk crystallinum ini dia susah untuk beranak pinak ya. Susah sekali dia untuk beranak pinak, untuk mengeluarkan cabang-cabangnya itu dia susah. Kalaupun bisa itu lama ya. Untuk mempercepatnya adalah dengan cara dia dipotong pucuk. Nah, dipotong pucuk supaya dia menumbuhkan anakan-anakan baru di bawahnya, di celah-celahnya. Nah, kali ini ikuti video Bude ya. Bude melakukan tutorial bagaimana cara kita memperbanyak atau menstek tanaman anthurium crystallinum agar kita mendapatkan tanaman yang lebih banyak lagi. Oke, ikuti terus video Bude. Jangan lupa bantu sodako subscribe-nya supaya Bude tetap semangat, tetap eksis memberikan informasi-informasi tentang tanaman kepada kalian. Oke, ikuti terus vlog Bude, jangan lewatkan ya, jangan di skip ya. Oke, yuk, terus amati terus video Bude. Ya, di sini kita mencari celah leher yang tepat untuk tempat kita memotongnya. Ya, untuk akar-akarnya kita keluarkan dulu supaya memudahkan kita untuk memotong daripada batang anthuriumnya. Ya, ini akarnya yang nanti supaya kita ikutkan. Gunanya adalah mempermudah kita memotongnya. Nah, kita ambil celah di sini. Ini juga kita keluarkan juga. Kurang lebih ada 3 akar yang masuk ke dalam yang harus kita keluarkan untuk mempermudah kita memotongnya. Nah, kita potong di sini pelan-pelan. Kemudian kita putar-putar lagi, kita cari celahnya. Baju Bude merintangi ya. Iya. Susah. Nah. Ya, sudah terpotong. Dan ikatan talinya yang di atas ini kita lepaskan dulu supaya lebih mudah untuk mengangkat pohonnya. Nah, kita sudah mendapatkan satu pucuk. Nah, ini satu pucuk. Nah, dengan 2 akar, satu akarnya tadi terpotong, tidak ikut. Nah, kemudian kita olesi bekas potongan ini dengan fungisida.
Di sini Bude memiliki contoh tanaman anthurium kuping gajah yang sudah dipotong-potong, yang sudah di stek-stek. Ini bekas potongan, ini bekas potongan. Banyak sekali yang dipotong-potong, kemudian Bude putar. Kemudian di sini juga, nah ini bekas potongan semuanya. Potongan ada kemarin tuh ada 6, sekitar ada 6 pohon yang dipotong, 6 batang yang dipotong, dan ini semua sudah tumbuh anakan-anakan baru. Nah di atasnya, di celah-celahnya tumbuh anakan-anakan baru di bawah-bawahnya. Nah ini cara kita untuk memperbanyak tanaman kuping gajah atau Anthurium crystallinum. Sama juga dengan anthurium yang berdaun lebar, sama cara memperbanyaknya atau memotongnya. Bekas potongan daripada anthurium ini kita olesi dengan fungisida. Kita menggunakan fungisida kering saja, tidak usah yang basah. Ya, seperti ini kita biarkan saja. Nantinya dia akan tumbuh anakan-anakan baru di celah-celahnya. Di bawah-bawahnya sini nanti dia akan tumbuh anakan-anakan baru. Demikian juga yang di bagian pucuk. Nah, ini yang di bagian pucuk, ini juga kita berikan fungisida kering. Ya, seperti ini dengan rata sampai ke atas. Nah nanti agar ditanam dan tidak mudah busuk. Kemudian kita tanam di wadah yang sedang saja karena perakarannya juga masih sedikit. Nanti kita akan menumbuhkan akar-akar baru di bagian atas. Kemudian untuk wadah pot yang di bagian indukan ini sebenarnya sekitar 3-5 bulan sekali harus ganti media, karena medianya sudah tidak poros. Dia sekam-sekam mentahnya sudah membusuk, menyatu dengan tanah hingga mengakibatkan tanahnya akan memadat, akan menjadi lumpur kalau dia disiram. Makanya dia perlu untuk pergantian media baru. Walaupun tidak media baru, tapi ini perlu untuk diberikan sekam-sekam yang baru lagi agar mudah poros. Diberikan sekam, ditambahin dengan pasir malang. Di sini untuk media tanamnya ini Bude gunakan tanah hitam gembur, kemudian diberi sekam mentah yang sudah difermentasi, tidak baru, kemudian diberikan juga pasir malang, kemudian juga ditambahkan dengan kompos ataupun andam. Kita menggunakan wadah yang cukup kecil saja, tidak terlalu kecil tapi juga tidak besar. Ini kira-kira 1 jengkal. Ya, kira-kira 1 jengkal sudah cukup, kurang lebih dengan diameter 17 cm. Kemudian kita masukkan media ke wadahnya. Kita masukkan separuh saja. Kemudian akarnya, tanamannya. Nah, untuk bagian akar ini karena akarnya sudah panjang, jadi kita lilitkan melingkar. Ya, kita lilitkan melingkar seperti ini. Kemudian kita timbun lagi, kita benamkan. Kemudian jangan lupa juga untuk diberi penyangga agar pohonnya tidak roboh, karena tanaman crystallinum berdaun lebar ini memiliki batang atau tangkai yang cukup panjang. Ya, seperti ini. Kemudian kita berikan tonggak di sampingnya dan kita ikat. Ya, seperti ini. Kita ikat tanamannya dengan tujuan agar dia tidak roboh dan tidak goyang. Bisa kita ikat agak ke atas. Kemudian tanahnya juga kita tekan agak lebih padat seperti ini. Yang bagian tepian kita tekan, tapi yang bagian tengah nggak usah.
bisa kita tambahkan medianya sampai penuh, karena dia nanti kalau kena siraman air dia akan memadat dengan sendirinya. Lalu kita siram yang banyak, yang kenyang. Ya, seperti ini. Kemudian kita simpan, ditempatkan di tempat yang teduh. Kemudian di sini untuk indukannya, karena ini tanahnya sudah memadat ya, kemudian porositasnya sudah tidak ada. Kalau dia disiram menjadi becek, nah ini kita ganti media baru saja. Seperti ini, kita ganti media baru. Kemudian, nah ini bisa juga kita potong, kita penggal lagi. Nah, kita perbanyak lagi dengan tanpa pucuk. Dengan tanpa pucuk ini bisa, karena batang yang di bagian bawah ini pun juga panjang. Ini bisa dipotong-potong untuk menjadi beberapa bagian. Nantinya dia akan tumbuh anakan-anakan baru yang lebih banyak. Nah, kali ini Bude akan memotong lagi ini batang yang paling atas tanpa pucuk. Ya, di sini akan Bude potong di sini. Ini ya, seperti ini. Nah, ini ada potongan tanpa pucuk, jadinya nanti kita bisa mendapatkan tunas baru di celah-celahnya sini. Dia akan lebih banyak anak-anakannya. Kemudian dari potongan bagian bawah ini pun juga bisa menghasilkan anakan-anakan baru. Dia memiliki akar-akar juga, akarnya juga sudah banyak. Nah, kita tidak usah memotongnya terlalu pendek, jangan terlalu pendek, kasihan kalau terlalu pendek. Ini kita mencari celah-celah lehernya agak panjang, kurang lebih kita Bude memotongnya sekitar 3-4 cm seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, ini juga masih bisa dipotong karena ini tangkainya panjang sekali sampai ke bawah. Tuh, tangkainya panjang sekali sampai ke bawah. Ini Bude bisa potong-potong lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tangkai panjang. Kita bisa potong di sini. Nah, itu tangkainya panjang. Ini kurang lebih 6 cm yang di atas. Akarnya banyak. Kemudian yang di bagian bawah akarnya sedikit, tapi dia bonggolan. Nah, kita bisa mendapatkan banyak sekali tanaman-tanaman anthurium yang lebih banyak lagi. 1, 2, 3, 4, 5 dengan pucuk. Nah, kita tanam ke wadah yang terpisah. Ini untuk media yang lama cukup kita berikan sekam mentah saja. Nah, sebagai porositas kita tambahkan juga dengan pasir malang. Pasir malang supaya tidak menggumpal. Seperti ini. Kalau sekamnya dirasa kurang bisa ditambahi lagi. Ya, cukup seperti ini agar tanahnya menjadi poros, tidak menggumpal dan tidak memadat, tidak becek kalau disiram air. Kemudian kita masukkan ke wadahnya. Untuk di bagian ujung kita menggunakan pot kecil seperti ini. Kemudian kita tanam di bagian tadi tanaman yang masih berakar di bagian ujung kedua. Ini potongan batang tanpa ujung. Seperti ini. Kemudian kita berikan penyangga kayu agar daunnya tidak roboh.
Tanahnya kita padatkan di bagian samping tepian pot. Kemudian daunnya sudah diikat. Nah, daunnya diikat supaya dia tidak lunglai. Kemudian kita berikan sekat penyangga di dalam tali. Nah, supaya daunnya tidak roboh seperti ini. Kemudian bisa kita siram samping-sampingnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita menanam untuk yang di bagian akar-akar, bisa dibilang bagian bonggol. Ini Bude menggunakan tangan saja langsung, tidak menggunakan sarung tangan, tidak apa-apa. Seperti ini. Kemudian kita berikan juga fungisida di bagian atasnya, seperti ini, yang rata atas dan bawah. Kita berikan fungisida kering saja. Semuanya ini ada 3 bonggolan. Untuk bonggolan yang memiliki akar-akar yang terlalu lebat, kita bisa potong-potong. Untuk yang di bagian atas kita sisakan di bagian bawah saja. Nah, ini yang terlalu lebat kita sisakan juga. Akar-akar yang kecil-kecil saja, yang besar-besar dipotong, tidak apa-apa, kita sisakan sebagian. Demikian juga ini yang akarnya sangat lebat sekali, ini kita potong saja akar bagian atas, kita sisakan akar di bagian bawah saja. Agar tidak terlalu banyak akarnya. Nanti akarnya kalau terlalu banyak di bagian tanahnya nanti sesak. Ya, cukup kita sisakan akarnya sedikit saja. Lalu kita tanam seperti ini. Kita benamkan. Ada 3 bonggol, kemudian kita sejajarkan menjadi 3 bagian. Kelihatan ya? Ya, seperti ini. Kita benamkan akar-akarnya. Kita timbun dengan medianya. Kita akan mendapatkan tunas-tunas baru yang jauh lebih banyak lagi. Nah, kita keluarkan bonggol-bonggol yang di bagian atas, tetap kita keluarkan, jangan dibenamkan semua. Ini tetap ujung-ujungnya tetap tampak ya, seperti ini saja. Kemudian kita siram. Kita siram yang kenyang, kita tutupi bonggolnya bagian atas. Nah, kita siram di bagian samping-sampingnya saja. Kita bisa kenyangkan untuk siramnya. Kemudian kita bersihkan tepian-tepiannya supaya lebih cantik lagi, supaya lebih bersih. Ya, seperti ini. Kisaran 1 bulan dia akan menumbuhkan tunas-tunas baru di bagian tepian-tepian batangnya. Cantik sekali. Oke, demikianlah cara kita menanam tanaman Anthurium crystallinum berdaun lebar. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Kiranya suka dengan video Bude, jangan lupa bantu subscribe-nya supaya Bude tetap eksis, tetap memberikan informasi-informasi tentang tanaman dan agar vlog Bude tetap maju. Oke, Bude akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.